Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nepi Panizar SPD, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 8 Kaut, Bengkulu. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 disiplin positif. Latar belakang dari pembuatan video ini adalah belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuan: meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, serta terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tolak ukur: terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati, serta terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Lini masa berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, menyusun keyakinan kelas, serta hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Dukungan dalam pembuatan aksi nyata ini adalah dari kepala sekolah, dari wali kelas, dari rekan sejawat, dari murid, guru BK, dan perlengkapan membuat keyakinan kelas seperti karton, post-it, dan spidol warna-warni. Berikut adalah video diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah saya, yaitu SMP Negeri 8 Kaur. Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan guru staf TU. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Selanjutnya acara dari CGP kita yaitu Ibu Nepi Panizar akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Budaya positif ini artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kaur, yang saya hormati para wakil serta rekan-rekan guru yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita curahkan pada siang ini karena kita masih diberinya kesehatan sehingga kita masih mempunyai nikmat sempat sehingga kita bisa mengikuti acara yang akan saya laksanakan pada hari ini, yaitu pengimbasan budaya positif di SMP Negeri 8 Kaur ini. Bapak Ibu sekalian, berdirinya saya di sini bukan berarti saya mau menggurui Bapak Ibu semua, tetapi apa yang akan saya sampaikan ini adalah tanggung jawab saya dan materi yang saya dapatkan ini mesti saya imbaskan kepada Bapak Ibu guru semua. Jadi nanti di sini bukan berarti saya menggurui ya Bapak Ibu. Oke, di SMP Negeri 8 Kaur. Nah, sebelum kita memulai, ini ada yuk senyum selama 30 detik. Sepertinya ini perlu kita terapkan dulu ya Bapak Ibu, karena tadi mungkin kita sudah tegang, sudah beberapa waktu kita duduk dan belum ada rileksnya. Sekarang mari Bapak Ibu coba berdiri sebentar ya. Coba kita terapkan dulu senyum selama 30 detik. Berdiri berhadapan, tekan ketegangan. Oke, sudah bisa dimulai senyumnya? Agar suasananya positif ya, positif dan kita bahagia semua. Jangan dilihat mulutnya ya.
Iya. Sudah senyum? Sudah bahagia? Sudah. Nah, kalau sudah silakan duduk kembali. Melanjutkan, kita ada kesepakatan yaitu seperti pertama ya, ini saya contohkan, menghargai siapapun. Nanti siapapun yang akan berbicara kita menghargai. Kemudian bisa dilanjutkan menjadi pendengar yang baik. Kalau masih ada masukan dari Bapak Ibu silakan, apalagi kira-kira kesepakatan kita untuk acara desiminasi ini. Ada kira-kira Bapak Ibu? Ibu Sumarni ada usulan? Tidak? Pak Kis? Belum? Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke materi kita yaitu budaya positif. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya yakin Bapak Ibu semua ada yang sudah memahami mengenai budaya positif ini ya. Terutama untuk guru BK ya. Nah, kita masuk pertama ke budaya positif yaitu disiplin positif. Nah, sebelum saya masuk ke sini, kira-kira di sini kalau ada pendapat, boleh? Ada yang sudah mengetahui sebelumnya apa itu budaya positif? Oke, budaya positif ya. Budaya positif ini adalah di mana kita menekankan kepada siswa tersebut tidak memiliki rasa bahwa itu adalah suatu pekerjaan. Artinya mereka memiliki kesadaran nantinya bagaimana seorang guru memancing semua itu tanpa disuruh mereka membawa sampah pada tempatnya, tanpa disuruh mereka membersihkan kelasnya. Nah, itu adalah tugas kita menciptakan suasana supaya anak itu bisa berpikir sendiri ke arah yang positif. Okay. Iya, bagus sekali ya. Budaya positif, disiplin positif. Disiplin positif ini apa masih ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu guru? Ibu Dewi? Oke. Lanjut. Ini berhubungan dengan kebiasaan positif ya. Jadi kebiasaan positif yang sering dilakukan setiap hari dan lama-lama menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi disiplin positif ya. Jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Misalkan anak disiplin itu berdasarkan motivasi internal ya, motivasi dari dalam, bukan karena takut karena hukuman dari guru. Misalnya anak datang tepat waktu ke sekolah, ini disiplin termasuk disiplin positif ya, kalau datang tepat waktu. Nah, itu merupakan motivasi internal, bukan karena paksaan dari guru. Iya, disiplin positif juga kita kaitkan ke profil pelajar Pancasila. Slide-nya tidak kelihatan ya. Isinya. Oke, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Nah, sebelum kita masuk ke motivasi
menjelaskan apa itu motivasi. Saya yakin di sini banyak yang paham. Ibu Farida, coba. Motivasi. Silakan Ibu Farida. Jangan malu-malu Bu, santai saja. Tidak ada penilaian di sini. Ini motivasi ini rekreasi. Motivasi itu kalau menurut saya itu sebagai dorongan ya, sebagai pandangan untuk kita lebih baik. Kalau seandainya kita ingin menggapai sesuatu, jadi kita bisa melihat orang yang sudah sukses, mungkin itu akan menjadi motivasi atau gambaran atau dorongan kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Terima kasih. Memotivasi awak jadi ibu penggerak boleh. Iya, tepuk tangan untuk Ibu Farida, betul sekali ya. Motivasi itu adalah dorongan. Nah, yang disebutkan dengan Ibu Farida tadi adalah motivasi. Misalnya ada orang yang berhasil, kita melihat orang yang berhasil, kita termotivasi. Itu artinya motivasi dari luar ya. Jadi motivasi ini ada 3 ya. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu yang pertama. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, 2 ini untuk menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan itu termasuk motivasi dari luar, ekstrinsik. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah motivasi internal dari dalam. Jadi apa yang dilakukan murid, misalnya mereka datang pagi, motivasi untuk belajar, itu jika dilakukan dari dalam akan lebih baik. Jadi motivasi yang baik itu adalah datang dari dalam. Selanjutnya ada keyakinan sekolah atau kelas. Nah, untuk menumbuhkan budaya positif ini salah satunya adalah adanya keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu ada yang sudah membuat keyakinan kelas? Belum. Iya, nanti awal semester boleh ya kita buat sama-sama. Nanti boleh kalau saya pandu mau buat keyakinan kelas. Nah, di sini saya sudah menerapkan keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi, iya, sambil menunggu videonya, keyakinan kelas ini Bapak Ibu hampir mirip dengan peraturan ya, peraturan kelas. Namun kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh sekolah dan harus dilaksanakan dan dipaksakan untuk dilaksanakan ya. Kalau melanggar nanti akan mendapat hukuman. Nah, kalau keyakinan kelas ini yang membuatnya adalah guru bersama siswa. Jadi apa saja nilai-nilai kebaikan yang ada di kelas yang harus kita terapkan, kita buatkan menjadi keyakinan. Misalnya kalau peraturan kelas misalnya tidak boleh datang terlambat. Nah, kalau di dalam keyakinan kelas ini, kalau di dalam keyakinan kelas ini dia nilai positifnya ya, tidak ada kata tidak boleh. Misalnya datang tepat waktu, seperti itu ya. Bedanya dengan peraturan. Jadi keyakinan kelas ini banyak ya teman-teman. Jadi kita harus buat keyakinan kelas. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, jadi anak itu bertanggung jawab dengan sendirinya dari dalam. Karena keyakinan itu sudah dibuat oleh mereka sendiri dan nanti mereka tahu apa konsekuensinya kalau mereka melanggar. Misalnya menghormati guru, mengerjakan tugas tepat waktu, itu termasuk dengan keyakinan kelas ya. Dan tidak boleh ada tanda tidak, kata-kata tidaknya. Nah, itu bedanya dengan peraturan tadi. Nah, ini adalah video keyakinan kelas yang telah
kami laksanakan di kelas 8B beberapa waktu yang lalu. Keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas, sudah pernah dengar keyakinan kelas? Belum. Belum. Nah, keyakinan kelas ini mirip-mirip peraturan kelas ya, tapi ada bedanya. Kalau peraturan kelas biasanya dibuat oleh sekolah. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas, sudah pernah dengar keyakinan kelas? Belum. Belum. Nah, keyakinan kelas ini mirip-mirip peraturan kelas ya, tapi ada bedanya. Kalau peraturan kelas biasanya dibuat oleh sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita yang membuatnya, kemudian kita yang melaksanakannya, dan kita yang bertanggung jawab atas keyakinan yang kita buat bersama. Misal keyakinan kelas kita ini kita buat misalnya tertib, disiplin misalnya ya. Nah, kalau peraturan kelas itu misalnya tidak boleh terlambat, seperti itu ya kalau peraturan kelas. Pernah dengar? Tinggal dibuat disiplin misalnya, menghormati guru, satu saja ya, satu orang baik saja. Kamu punya impian kelas kan? Punya nggak impian kelas? Punya. Nah, apa impian kamu? Bisa kelas yang nyaman. Kemudian apa lagi? Tertib, bersih. Apa lagi? Udah, nah silakan kalian tempelkan. Ya, Ihsan, coba. Ihsan, bagaimana keadaan kelasmu? Coba kamu jelaskan. Apakah sudah tertib? Masih sering terlambat? Coba, bagaimana keadaan kelasmu? Duduknya yang benar kan? Ihsan, coba jelaskan seadanya. Teman-teman biasanya bagaimana? Apa? Udah tertib? Belum. Udah disiplin? Belum. Coba ibu nanya ke Al, gimana keadaan kelasnya? Coba. Udah bisa jelaskan? Sudah agak disiplin. Tapi sebelumnya. Ya. Bagaimana dengan teman-teman, Randy? Dulu. Dengan teman-teman bagaimana? Apa yuk? Keadaan kelas, teman-temannya bagaimana? Apa suka jahil atau gimana? Sangat kacau, Bu. Sangat kacau. Yo. Gimana? Apakah sering terlambat? Sering ribut di kelas, Bu, ketika ada jam pelajaran. Iya. Nah, Sering juga membuang sampah pada kelas, Bu. sering buang sampah sembarangan. Di kelas. Nah, iya itu karena kita belum ada keyakinan kelas ya. Jadi setelah kita ada keyakinan kelas, nanti keyakinan kelas ini kita yang melaksanakan. Kalau kita melanggar, kita ada tanggung jawab. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, kalau peraturan sekolah gimana? Rahman, peraturan sekolah kita gimana kira-kira? Ada nggak peraturan sekolah kita? Sudah bagus nggak? Iya. Peraturan sekolah Ya, lumayan cukup baik, Bu. cukup baik, tapi sudah diterapkan belum? Sudah sedikit. Sedikit. Iya. Nah, itu ya. Jadi sekarang Ibu minta kamu membuat keyakinan kelas menurut kamu. Keyakinan kelas ini yang baik-baiknya, misalnya disiplin, menghormati teman, kemudian bekerja sama, menghormati guru. Nah, nanti dari keyakinan kelas ini akan kita buat kesepakatan ya, kesepakatan kelas dari keyakinan yang kamu buat. Setelah kamu mau bikin apa, Ibu kasih ini satu orang satu ya, kamu nulis satu orang satu. Silakan ditulis apa saja yang baik-baiknya. Ya. Kamu cukup menulis saja. Apa keyakinan yang menurut kamu bagus? Untuk
Mana pena? Pensilnya apa? Boleh di stop dulu nak. Bentar ya. Punya nggak impian kelas? Punya. Nah, apa impian kamu? Bisa kelas ya? Aman. Kemudian apa lagi? Tertib. Bersih. Apa lagi? Udah. Nah, silakan kalian tempelkan yang sudah tulis. Silakan ditempel sini. Silakan ditempel. Ditempel sudah. Wih, masih video kan? Bu Randy. Waduh. Ini dah kepala ni, boy. Video. Ay, dua yang skip deh. Ketimbang video tadi. Video ni. Ibu baca bagian dia dah. Ay, sama dah. Nampak? Jadi ini keyakinan yang sudah kita buat. Keyakinan sudah kita buat ada di sini. Saling tolong. Disiplin kita tolong di sini ya, disiplin. Kemudian dengan selalu bersih dan disiplin. Berarti masih juga disiplin ya. Kita berdoa dulu. Ya. Lihat ini. Kelas harus disiplin dan saling menghargai dan membantu sesama lain. Nah, ini saling menghargai. Tidak ribut yang pelajaran ini termasuk apa ini? Tidak ribut yang pelajaran. Disiplin. Disiplin. Harus saling menghargai. Saling menghormati. Disiplin. Bentar ya. Kelas harus tertib, buang sampah pada tempatnya. Tertib, ya. Tidak ribut. Tidak ribut mana tadi? Tidak ribut. Harusnya buang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah. Saya telah mau makan. Saya masih gila ya. Tidak buang sampah ya. Kemudian tidak buang sampah sembarangan.
membuang sampah lagi ya. Kemudian setiap kelas harus membuat peraturan untuk menjaga kelas, tidak membuang sampah ini ya, tidak membuang sampah. Nah sekarang kita kelompokkan, ini disiplin, ini saling menghargai, kemudian membuang sampah pada tempatnya atau bersih, kemudian yang ini menghormati teman tersebut, saling menghormati. Jadi ada 4 ya, mengelompokkan, disiplin, mengelompokkan keyakinan kelas kita. Nah, pertama tadi disiplin, kemudian saling tidak membuang sampah, kemudian saling menghargai, kemudian menghormati teman. Ya, itu adalah kesepakatan kita. Sekarang kalau sudah kita sepakati, kita sepakat dengan keyakinan kelas kita, silakan kalian tanda tangani kesepakatan kelasnya. Apa ini? Nah, sekarang ibu mau tanya dulu kepada siapa ya? Kepada ini siapa? Soalnya, apakah keyakinan kelas itu penting untuk dibuat? Penting. Di sini. Sekarang Esti, ibu tanya mengapa penting keyakinan kelas dibuat? Karena dapat merasa nyaman, boleh apa saja. Dapat merasa nyaman di kelas. Bagaimana perasaan Anda setelah membuat keyakinan kelas ini? Baik. Gimana perasaan Anda setelah kita membuat keyakinan kelas? Baik. Ada yang mau jawab? Baik. Ada yang mau jawab? Deka? Herdi? Bagaimana perasaan Anda setelah kita membuat keyakinan kelas? Oke, silakan. Ada yang mau jawab? Oke. Enggak. Randy? Bagaimana perasaan Anda setelah kita membuat keyakinan kelas? Senang. Iya. Udah. Kalau sudah, silakan kalian tanda tangan. Tanda tangan dulu mulai dari tanda tangan keyakinan kelas. Iya, payah. Nanti siapa yang mau bagaimana perasaan Anda setelah membuat keyakinan kelas? Sangat baik karena bisa membuat kelas menjadi lebih baik dan rapi. Iya. Apakah penting menurut kamu? Sangat penting karena penting. kita bisa melihat kelas yang bersih dan nyaman. Iya. Iya. Makasih ya. Apakah penting pembuatan disiplin kelas menurut Anda? Kalau kepentingan tuh bisa membuat kelas lebih bagus gitu, tertib, disiplin gitu. Iya. Penting menurut kamu?
penting banget sih. Penting banget. Ya. Terima kasih. Ya. Adalah keyakinan kelas 8D yang telah saya buat. Nah, ini adalah tanggapan dari anak. Jadi keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini keyakinan sekolah atau kelas yang sudah kami buat. Lanjut. Oke, sebelum ke materi berikutnya, kita ice breaking dulu. Mau ice breaking Bapak Ibu? Mau. Oke, berdiri dulu sebentar. Ya, kita. Apa besi? Ya. Very. Ayo Very. Mimpin. Kita berjoget. Sedikit biar tidak ngantuk. Jadi ikuti instruksi. Angkat tangan kanan. Ini tangan kanan digoyang-goyang. Nah, nanti ikuti ya. 1, 2, 3. Ini tangan kanan digoyang-goyang. Ini tangan kiri digoyang-goyang. 2 tangan di depan digoyang-goyang. Udah. Masih ada yang bisa memimpin breaking? Ada masukan? Kita ini nggak ada bakat jadi guru. Ya, ya udah. Sudah ya. Lanjut ke kebutuhan dasar. Nah, saya yakin di sini banyak ibu bapak yang sudah mengetahui apa itu kebutuhan dasar dari manusia. Cinta, iya betul. Cinta, beloved. Iya, silakan Ibu Ica. Ada 5 ya kebutuhan dasar manusia. Money. Iya, betul. Cinta kalau udah nyaman, cinta mendoakan juga. Uang. Kalau nggak salah ya Bu, 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup, itu makan, minum. Yang kedua adalah cinta, kasih sayang. Yang ketiga adalah saya lupa, freedom, kebebasan. Lalu kalau nggak salah kesenangan. Yang kelima itu adalah kekuasaan, atau kalau dalam bahasa ilmiahnya itu eksistensi diri. Terima kasih. Ya, betul. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Bu Ica ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya adalah kasih sayang, ya. Kemudian ada kesenangan, kebebasan, kemudian bertahan hidup, dan kekuasaan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ada nanya boleh? Iya. Tadi boleh ngomong 5 kebutuhan ya. Iya. Itu utama kebutuhan manusia itu apa? Yang paling dasar kebutuhan manusia. Paling intinya istilahnya. Semua kebutuhan dasar manusia 5 itu penting semua. Ya, tapi yang paling utama. Termasuk semuanya, karena bertahan hidup itu penting. Kasih sayang. Iya. Saya rasa kasih sayang itu poin sekian Bu. Yang pertama. Yang pasti yang paling utama itu apa? Apakah makan, apa Uang. Sayang itu maksudnya. Iya, pertanyaannya bagus. Kita lihat dulu slide ini ya, untuk menjawab pertanyaan Bapak Kepala Sekolah. Oke. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup yang pertama ya. Dari kelima itu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kenapa kebutuhan bertahan hidup itu penting? Kadang
sering secara tidak sadar kita menghadapi anak-anak kita yang bermasalah. Kenapa anak-anak bermasalah? Kenapa anak ini berkelahi atau kenapa anak ini berebut makanan, suka mengambil makanan di sekolah, mengambil jajan temannya? Kan sering seperti itu ya. Sebenarnya ada kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena ada kekurangannya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Nah, permasalahan boleh. Siapa yang mau mengungkapkan permasalahan yang pernah dihadapi terhadap anak? Nanti kita berikan kebutuhan hidupnya apa? Ada yang punya permasalahan terhadap anak? Nih, silakan. Ibu Ica, ini Ibu. Oke, mungkin ini kasus yang Bapak Ibu juga semuanya tahu gitu, bahwa permasalahan anak itu seperti gunung es, atau gunung es ya, gunung es tuh gini. Kalau di lautan itu hanya terlihat ujungnya saja, tapi yang besar di bawahnya itu tidak terlihat. Itu ada permasalahan anak yang terlihat itu misalkan dia tidak hadir ke sekolah, terlambat, atau misalkan melawan guru, atau dia membuat ulah-ulah lain. Nah, itu adalah permasalahan yang terlihat. Sebenarnya gitu kan, masalah yang melatar belakangi yang besar itu yang tidak terlihat. Makanya itu yang harus digali dan dilihat. 5 kebutuhan dasar. Salah satunya aja itu seperti kasih sayang. Ini mungkin kalau misal di kilas balik Bapak Ibu pasti ingat. Ada salah satu anak, dia jarang sekali masuk sekolah. Kalaupun di sekolah itu banyak ulahnya, berantem dengan temannya, atau kalau di luar itu dia kebut-kebutan, atau dia ada makai narkoba atau minum miras dan sebagainya. Tapi ternyata ketika sudah dilihat, ada kebutuhan anak yang dia tidak terpenuhi, yaitu kasih sayang. Apa kasih sayang gitu? Mungkin dia dilatar belakangi dengan keluarga yang broken home, atau ayah ibunya sudah mempunyai keluarga masing-masing sehingga dia itu tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya itu dalam hal kasih sayang. Mungkin tadi kalau kebutuhan hidup dia anak orang kaya, makan tercukupi, apa yang dia inginkan ada, kebebasan bebas, mungkin tidak diawasi dengan orang tua. Tapi kasih sayang bahwa anak itu membutuhkan, misalkan selain membutuhkan uang, mereka itu juga butuh belayan kasih sayang itu gini. Mungkin punya uang banyak, punya motor banyak, tapi mungkin hal sederhana saja, misalkan sudah makan nak, atau waktu pulang apa tadi kegiatanmu di sekolah dan sebagainya gitu. Jadi mungkin selama ini yang kita lihat bahwa anak ini nakal ya, anak ini nyari ini ya, tapi itu tadi seperti gunung es, bahwa ada hal-hal yang tidak terlihat dalam diri anak yang perlu kita gali. Kira-kira kebutuhan hidupnya apa yang tidak mereka dapatkan. Biasanya itu pemicu mereka melakukan kesalahan-kesalahan atau mencari perhatian-perhatian agar mereka itu dinotis atau dilihat, diperhatikan. Seperti itu, Bu. Gitu. Saya bisa menyampaikan. Ya. Jangan tuh. Terima kasih, Nepi. Kebetulan saya tertarik tadi dengan kebutuhan hidupnya tadi. Salah satu tadi kata Bu Ica tadi itu, kalau mungkin dari segi ekonomi mungkin mampu. Tapi kemarin saya sudah melakukan, baru saya melakukan kemarin. Saya kemarin melakukan itu Bu Ica dengan salah satu anak kita. Kemarin saya jadi seolah-olah saya jadi baris krim Polres. Kemarin saya panggil, saya angkat anaknya, saya sanjung-sanjung, saya cari celah. Apa sebetulnya penyebabnya? Mungkin kita termasuk dengan Ibu Ica mungkin belum sempat menggali anak ini, atau kesiswaan kita belum sempat menggali anak ini. Tapi saya kemarin sudah saya lakukan. Saya sebut saja namanya Ongki Alexander. Kemarin saya panggil. Kenapa saya panggil? Karena beberapa hari yang lalu dia mencuri uang kas OSIS 189.000. Tapi alhamdulillah dapat begitu. Lalu saya cari lagi, kenapa nilai dengan saya PKN belum tuntas? Termasuk dengan kehadirannya tidak mencukupi buat saya.
Nah, saya panggil kemarin, kebetulan Pak Kis ini mendengar di ruang wakil. Ternyata saya pelajari, saya cari yang kata yang disampaikan Bu Ica tadi, yang paling besar masalah dia adalah di rumah. Apa masalahnya? Tidak ada pernah benar setiap yang dilakukannya menurut orang tuanya. Ini salah juga orang tuanya. Apa yang dikerjakannya seolah-olah itu salah terus. Saya agak sedikit terenyuh kemarin mendengar apa yang disampaikannya. Saya selalu salah, Pak. Saya baru mau bicara, mau menyampaikan, orang tua saya sudah memponis, kamu salah. Tidak dikasih kesempatan untuk dia menyampaikan, ini alasan saya. Nah, ini perlu kita sadari juga sebagai orang tua, sebagai guru. Saya belajar dari kasus Oki ini, ternyata memang benar apa yang di PKN itu, hak itu memang selalu kita berikan dengan anak. Kasih dulu kesempatan untuk memberikan jawaban. Kita terkadang seolah-olah kita yang selalu benar. Kita seolah-olah yang punya kita lah yang paling top, padahal tidak juga dengan. Salah satunya kemarin yang saya gali dari Ongki. Ternyata Ongki ini Bapak Ibu, mungkin dari pelajaran lain, karena dia sudah 1 kali tidak naik kemarin. Permasalahan menurut saya yang paling besar adalah permasalahan dengan orang tuanya. Orang tuanya tidak menghargai dia. Gitu. Jadi dia seolah-olah apa yang dilakukannya itu salah terus, tidak ada benarnya. Bahkan kemarin saya saya pengen manggil orang tua ya. Tapi belum saya lakukan itu. Tapi saya ada ketertarikan, saya ingin manggil orang tua bahwa coba kasih kesempatan dulu anaknya untuk menyampaikan alasannya. Dia sampaikan kemarin, saya terus terang Pak, kata kepala saya pusing luar biasa kalau di rumah tuh. Bahkan kemarin saya melihat keadaan kondisi dia ini seolah-olah memang anak ini tertekan. Anak ini nggak terawat, anak-anak ini nggak ada kasih sayang sama sekali dari orang tua. Pakaiannya kusut, wajahnya begitu, rambutnya semua kelihatan sekali. Artinya hal-hal seperti ini, terutama sekali BK mungkin kesesuaian ini termasuk dengan saya kemarin tuh penasaran, pengen sekali saya manggil orang tua itu, pengen kita gali, kita sampaikan pemahaman tentang bahwa anak ini sebetulnya tidak ada masalah. Yang masalah itu hanya datang dari kita sendiri, ya. Dan yang dirugikan siapa? Anak dan orang tua. Itu yang perlu saya sampaikan Bu Nepi dalam kebutuhan anak tadi, kebutuhan anak tadi. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Ica dan Pak Ridwan sudah mengurangi tugas saya. Artinya mereka sudah menyampaikan memang betul ya kebutuhan anak yang disampaikan oleh Ica tadi, yaitu kurangnya kasih sayang, yaitu love and belonging. Jadi anak ini sebenarnya tidak hanya butuh uang atau kebebasan, tapi mereka sangat membutuhkan juga kasih sayang. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi termasuk itu kebutuhan kesenangan, fun. Jadi anak itu harus diberikan kesenangan juga serta kasih sayang ya. Tidak selalu anak itu mau disalahkan, karena kebutuhan anak ini perlu kita pahami. Lanjut ke posisi kontrol. Selanjutnya kita sebagai guru, nah kita mempunyai posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Saya kembalikan lagi ke guru, ke Bapak Ibu. Ada yang sudah memahami posisi kontrol yang kelima itu apa saja? Belum. Baik. Posisi kontrol selama ini saya pribadi masih salah dalam meletakkan diri saya sebagai guru, sebagai posisi kontrol saya. Kadang saya memposisikan diri saya sebagai seorang penghukum, ya, penghukum atau pemberi selalu menyalahkan. Jadi menyalahkan anak. Nah, di sini posisi kontrol kita ada 5. Terus, jadi pertama itu
bersifat sebagai penghukum. Misalnya kita ngomong ke anak, anak datang terlambat atau anak tidak menjaga kebersihan, atau anak ini yang sering kita temui tidak buat PR ya. Anak tidak buat PR. Kenapa kamu tidak buat PR? Silakan kamu berdiri di depan, angkat kursi. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Pernah ya. Kemudian anak datang terlambat, ambil sampah. Silakan buang sampah atau bersihkan WC. Ternyata setelah kita pelajari itu tidak membangun kesadaran diri anak ya. Kita sudah bertindak sebagai penghukum. Jadi anak merasa mendendam. Jadi mulai saat ini kalau saya mulai membenahi diri, posisi penghukum ini nampaknya tidak relevan untuk kita posisikan sebagai guru ya. Nah, yang kedua itu ada posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kadang-kadang misalnya saya sebagai wali murid, wali kelas, saya juga pernah menghadapi anak-anak saya tidak nurut apa yang saya katakan. Jadi saya berceramah setengah hari itu kepada anak kelas saya. Jadi saya sudah memposisikan saya sebagai guru, sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi di sini saya membuat anak merasa bersalah. Jadi mereka semua merasa bersalah. Nah, ternyata ini juga tidak baik ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada posisi guru sebagai teman. Nah, ini boleh sekali-kali boleh kita lakukan, tapi kalau keseringan kita memposisikan diri kita sebagai guru, sebagai teman murid, anak lama-lama tidak menghormati kita. Jadi boleh sekali-kali kalau kita untuk menggali apa ada masalah anak, boleh kita posisikan kita sebagai teman ya. Jadi anak di sini berani mengungkapkan masalah. Nah, itu yang kita ambil ya. Kemudian yang keempat itu guru sebagai pemantau. Nah, ini apapun yang dilakukan anak, guru di sini hanya sebagai pemantau ya. Yang selanjutnya guru sebagai manajer. Nah, ini yang paling baik dilaksanakan ya. Guru sebagai manajer. Jika anak bermasalah, jadi anak ini kita tanya, kita ikuti bagaimana arahnya. Jadi kita di sini sebagai manajer, bukan kita yang menghukum atau membuat anak merasa bersalah. Lanjut, untuk jelasnya itu ada tabel ya. Kelihatan Bapak Ibu? Nah, itu ya yang kita katakan itu posisi kontrol tadi ya. Nah, ketika sebagai teman, ketika sebagai penghukum yang pertama, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Nah, selanjutnya pembuat merasa bersalah, berceramah seperti yang saya katakan tadi ya. Ya udah, ini sudah dijelaskan tadi. Lanjut ya. Agak ngelag sinyal. Ya, selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Ya, yang terbaik tadi adalah sebagai manajer. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Sudah pernah dengar segitiga restitusi? Bapak Ibu? Belum? Iya. Segitiga restitusi ini sangat kita butuhkan ketika kita menghadapi anak yang sedang bermasalah. Ini adalah contoh segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas untuk menghadapi anak yang bermasalah. Membentak saya dengan nada tinggi dan kasar.
mungkin kalau ibu sebagai Eca mungkin ibu boleh seperti itu ya, ibu merasa tersinggung kalau dibentak ya, kemudian kalau dikasari, tapi Eca nggak boleh juga langsung marah-marah ya, harus bisa menahan diri karena tindakan Eca tadi sudah stop. Tapi kamu nggak boleh juga seperti itu ya. Nah, mungkin kamu melakukan hal ini ada alasannya. Ya Bu, karena saya tidak terima Fiona berkata kasar dan bernada tinggi pada saat berbicara. Bukankah menegur itu harus dengan cara yang halus? Nah, sekarang coba kamu pikir siapa yang salah dalam masalah? Siapa yang bersalah? Saya merasa bersalah Bu, karena saya tidak sabar dan tidak menghormati teman. Sekarang keyakinan kelas kita yang mana yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas yang sudah saya langgar adalah saya harus sabar dan harus menghormati teman. Sabar dan menghormati teman. Kemudian saling menghormati teman penting nggak menurut kamu? Penting. Nah, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah kamu? Saya harus meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahan saya kembali. Harus sabar. Sabar nggak? Harus sabar. Ya, harus sabar. Dan menghormati teman. Benar sekali ya. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas kamu. Jadi kita harus menerapkan tahapan dari segitiga restitusi. Ketika anak melakukan bermasalah, pertama kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Misalnya anak berkelahi, jangan langsung kita panggil, sini, nak sini, kenapa berkelahi? Ini, nggak seperti itu ya Bapak Ibu langkahnya. Ada langkah-langkahnya. Ini sebagai guru BP ini sudah paham sekali saya yakin ya. Saya di sini termasuk belajar juga karena saya baru mempelajari segitiga restitusi ini. Ternyata langkah-langkahnya pertama itu harus menstabilkan identitas. Jadi anak yang bermasalah itu kita panggil, kita ajak bicara dulu ya. Kita stabilkan dulu. Misalnya ada apa? Nah, kok bisa sampai seperti ini, misalnya berkelahi ya. Kemudian pasti anaknya udah ngomong, begini bu ini. Nah, pasti kamu ada alasan untuk melakukan hal ini. Nah, nanti dia membuka itu permasalahannya. Tapi kalau anak langsung dihardik, jadi anak tidak mengeluarkan permasalahannya. Kemudian setelah menstabilkan identitas itu ada validasi tindakan yang salah. Nah, setelah anak kita stabilkan, jadi kita validasi. Saya berkelahi bu, karena saya pernah menghadapi anak saya Eca, itu anak kelas 8D ya. Eca ini kan agak jagoan anaknya, jadi berkelahi dengan Fiona, sama-sama di kelas 8D. Jadi saya panggil, jadi sama-sama nangis berdua. Saya stabilkan dulu emosinya, kemudian saya tanya, mungkin Eca punya alasan kenapa Eca berbuat demikian. Nah, mulai dia mengungkapkan permasalahannya. Saya bu nggak mau dikasari. Nah, ketika saya minjam alatnya gitu. Nah, selanjutnya setelah menanyakan, setelah memvalidasi tindakan yang salah, kita berikan kekuatan kalau sebenarnya tindakan yang dilakukannya adalah salah. Nah, setelah kita memvalidasi tindakannya tadi, kita harus sesuaikan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi pertama ya. Jadi kalau kamu berbuat demikian, kamu sudah melanggar kira-kira keyakinan kelas kita yang mana. Nah, jadi anak itu sendiri menjawab, Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas yang tidak menghargai teman misalnya, atau saya sudah melanggar keyakinan kelas kedisiplinan. Nah, seperti itu ya.
Itu adalah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Ini langkahnya Bapak Ibu. Selanjutnya kita menanyakan keyakinan, ini yang terakhir. Menanyakan keyakinan ini bagaimana? Misalnya, oh iya, jadi sudah tahu ya kamu bersalah ya Eca? Iya Bu, saya merasa saya bersalah, saya sadar. Nah, ke depan apa yang harus kamu lakukan terhadap masalah kamu? Jadi anak itu sendiri yang memikirkan apa yang harus ia lakukan, bukan kita. Oh, kamu harus seperti ini. Jadi anak sendiri yang harus melakukannya, menjawabnya. Ya, lanjut. Nah, ini yang sudah pernah saya lakukan. Nah, demikian penyampaian dari saya mengenai disiplin positif ini. Mungkin di antara teman-teman ada yang masih ragu-ragu atau ada yang mau ditanyakan, boleh saya beri kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Menanyakan ini tadi tentang apa? Kita tidak boleh langsung menghukum guru sebagai penghukum tadi. Ada solusi yang lainnya. Maksud saya, misalnya ada yang terlambat, kita langsung suruh ngambil sampah, ngambil apa ya, bersihkan. Nah, solusinya seperti apa supaya itu tidak dianggap hukuman? Sementara kalau dibiarkan, apa bedanya dengan yang lain? Gitu. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab. Jadi dari kelima posisi kontrol tadi, posisi kontrol sebagai penghukum itu adalah membuat anak terhardik, ya, merasa dihardik. Jadi untuk bagusnya kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi anak itu kita arahkan, kita bimbing dia. Misalnya dia seperti tadi, dia merasa terlambat ke sekolah. Saya juga pernah menangani kasus anak saya terlambat ke sekolah. Jadi pertama kita buat segitiga restitusi tadi, Pak Rahman. Ya, dengan membuat 3 restitusi, melakukan langkah-langkahnya. Pertama, memvalidasi tindakan yang salah. Dengan memvalidasi, menanyakan kenapa bisa terlambat. Nah, kemudian setelah memvalidasi tindakan salah, kita belum kemana? Validasi tindakan, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, lanjut kita ke menanyakan keyakinan, ya. Jadi kalau sudah validasi tindakan yang salah, anak sudah tahu, oh ya salah saya di sini, Pak. Saya bangunnya kesiangan. Kenapa kesiangan? Karena saya main game sampai larut malam. Nah, saya tidurnya terlalu malam. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Apa yang kamu langgar terhadap keyakinan kelas yang telah kita buat? Disiplin misalnya. Saya melanggar disiplin. Nah, jadi anak itu sendiri yang berpikir, ya. Jangan kita yang menghukum. Kamu tidak disiplin. Nah, seperti itu salah, ya. Nah, jadi saya tidak disiplin, Pak. Jadi kita menjadi manajer di sini. Dengan menanyakan itu tadi ya, validasi, dengan menggunakan tahapan-tahapan dalam segitiga restitusinya. Setelah kita validasi, anak sudah tahu kesalahannya. Jadi apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi, agar tidak bangun kesiangan? Saya berusaha, Bu, saya akan bangun pagi dan saya tidak akan tidur terlalu malam dan mengurangi kalau main game terlalu malam, terlalu banyak. Nah, itu. Jadi anak lahir dengan sendirinya, dari dalam dirinya sendiri, perubahan-perubahan ke arah positif tadi. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada tambahan dari Ibu Eca? Iya. Masih ada pertanyaan? Sebenarnya masih banyak, tapi kadang-kadang udah lapar. Oh iya. Udah makan sudah nyampe?
Ya sudah. Kalau begitu kita cukupkan ya materinya sampai di sini. Mohon maaf kalau masih banyak terdapat kekurangan saya karena di sini saya juga masih belajar ya Bapak Ibu. Demikian apa yang telah saya sampaikan, semoga bisa dilaksanakan untuk di awal semester nanti ya. Kita mulai membuat keyakinan kelas dan melakukan langkah-langkah segitiga restitusinya. Ya, terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.